Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik saudara-saudari sekalian, kita bertemu kembali di pertemuan yang ketiga mata kuliah hadis Tarbawi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sebagai ilmu bagi kita semua. Mari kita buka pertemuan kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan share screen dulu materinya. Ya, ini dia materi kita. Materi kita di pertemuan yang ketiga ini adalah tentang peranan orang tua dalam pendidikan. Jadi orang tua itu sangat berperan dalam pendidikan anak-anaknya. Di antaranya hadis Nabi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Nuru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Watribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Inilah sebagai dasar hadis dari peranan orang tua dalam pendidikan. Saudara-saudari sekalian, kita lihat terjemah dari hadis di atas. Diriwayatkan dari Mu'ammal bin Hisham, yakni Ayyashkuri dari Ismail, dari Sawar bin Daud, Abu Hamzah al-Muzani al-Sayrafi, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, suruhlah anak-anakmu melaksanakan sholat pada saat mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka jika mereka meninggalkannya saat mereka berusia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya. Jadi dari hadis ini ada perintah ya pada kedua orang tua tentang sholat. Bagaimana orang tua itu mendidik anaknya, berperan dalam mendidik anaknya untuk melaksanakan sholat. Di sini disebutkan ada 7 tahun, bagaimana konsekuensinya, dan 10 tahun. Dan lebih penting juga daripada itu, tak kalah pentingnya adalah tentang bagaimana terpisahnya mereka dari tempat tidurnya. Kandungan hadis. Bekal pendidikan agama yang diperoleh anak dari lingkungan keluarga akan memberinya kemampuan untuk mengambil haluan di tengah-tengah kemajuan yang demikian pesat. Keluarga muslim merupakan keluarga-keluarga yang mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam mendidik generasi-generasinya untuk mampu terhindar dari berbagai bentuk tindakan yang menyimpang. Selanjutnya, suatu kenyataan yang dapat dipastikan bahwa masa remaja adalah masa yang penuh dengan goncangan. Di samping itu disadari pula bahwa remaja mempunyai potensi yang sangat besar. Oleh karena itu, remaja sangat memerlukan pembinaan. Agamalah yang dapat membantu mereka dalam mengatasi dorongan-dorongan dan keinginan-keinginan yang belum pernah mereka kenal sebelumnya, yang sering sekali bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh para orang tua atau lingkungan tempat mereka hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka keluarga itu sendiri dituntut untuk memiliki pola pembinaan terencana terhadap anak. Di antara pola pembinaan terstruktur tersebut, satu, memberi suri tauladan. Yang kedua, menyediakan peluang dan suasana praktis bagi anak-anak untuk mempraktikkan akhlaknya. Yang ketiga, memberi tanggung jawab. Yang keempat, keluarga selalu mengawasi mereka dengan sadar dan bijaksana. Dan yang kelima, menjaga mereka dari pergaulan. Saudara-saudari sekalian,
keterlibatan orang tua dalam penanaman nilai-nilai dasar keagamaan bagi anak semakin diperlukan. Dalam kaitannya dengan pendidikan anak dalam keluarga dapat memberikan implikasi-implikasi sebagai berikut. 1. Anak memiliki pengetahuan dasar-dasar keagamaan. Kenyataan membuktikan bahwa anak-anak yang semasa kecilnya terbiasa dengan kehidupan keagamaan dalam keluarga akan memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan kepribadian anak pada fase selanjutnya. Saudara-saudara sekalian, pengetahuan agama dan spiritual masuk bidang-bidang pendidikan yang harus mendapatkan perhatian penuh oleh keluarga terhadap anak-anaknya. Baik, cara-cara praktis yang harus digunakan untuk menemukan semangat keagamaan pada diri anak. 1. Yang memberikan teladan. Yang kedua, membiasakan mereka melaksanakan syiar-syiar Islam. Yang ketiga, menyiapkan suasana agama dan spiritual yang sesuai di rumah. Yang keempat, membimbing mereka membaca bacaan-bacaan agama yang berguna. Yang kelima, menggalakkan mereka turut serta dalam aktivitas-aktivitas keagamaan. Saudara-saudara sekalian, di rumah, ayah dan ibu mengajarkan dan menanamkan dasar-dasar keagamaan kepada anak-anaknya, termasuk di dalamnya dasar-dasar kehidupan bernegara, berperilaku yang baik, dan hubungan-hubungan sosial lain. Menurut Umar Hashim, mempelajari agama di rumah adalah pendidikan yang penting dan akan terasa amat terkesan dan mendalam bagi penghayatan agama oleh keluarga, terutama dalam pembentukan kepribadian agamis anak. Selanjutnya, jika anak mengalami atau selalu menyaksikan praktik keagamaan yang baik, teratur, dan disiplin dalam rumah tangganya, maka anak akan senang meniru dan menjadikan hal itu sebagai adat kebiasaan dalam hidupnya, sehingga akan dapat membentuknya sebagai makhluk yang taat beragama. Yang kedua, anak memiliki pengetahuan dasar akhlak. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa rasa cinta, rasa bersatu, dan lain-lain perasaan dan keadaan jiwa yang pada umumnya sangat berfaedah untuk berlangsungnya pendidikan, teristimewa pendidikan budi pekerti, terdapat dalam kehidupan keluarga, dan sifat yang kuat dan murni, sehingga pusat-pusat pendidikan lainnya tidak dapat menyamainya. Tampak jelas bahwa tingkah laku, cara berbuat, dan berbicara akan ditiru oleh anak. Dengan teladan ini melahirkan gejala identifikasi positif, yakni penyamaan diri dengan orang yang ditirunya. Pendidikan agama sangat terkait dengan pendidikan akhlak. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pendidikan akhlak dalam pengertian Islam adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan agama. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah sekolah tempat putra-putri belajar. Dari sana mereka mempelajari sifat-sifat mulia, sifat kesetiaan, kasih sayang, gairah, kecemburuan positif, dan sebagainya. Dari kehidupan keluarga, seorang ayah atau suami memupuk sifat keberanian dan keuletan dalam upaya membela sanak keluarga dan membahagiakan mereka pada saat hidup dan setelah kematiannya. Saudara-saudari sekalian, dasar-dasar kelakuan anak tertanam sejak dini dalam keluarga, sikap hidup serta kebiasaan. Bagaimanapun, adanya pengaruh luar, pengaruh keluarga tetap terkesan pada anak, karena di dalam keluargalah anak itu hidup dan menghabiskan waktunya. Lingkungan keluarga harus merasa bertanggung jawab atas kelakuan pembentukan watak, kesehatan jasmani dan rohani atau mental. Yang ketiga, saudara-saudari sekalian, anak memiliki pengetahuan dasar sosial. Anak adalah generasi penerus yang di masa depannya akan menjadi anggota masyarakat secara penuh dan mandiri. Oleh karena itu, seorang anak sejak kecil harus sudah mulai belajar bermasyarakat, agar nantinya dia dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama dikenalkan kepada anak, atau dapat dikatakan bahwa seorang anak itu mengenal hubungan sosial pertama-tama dalam lingkungan keluarga.
Adanya interaksi anggota keluarga yang satu dengan keluarga yang lain menyebabkan seorang anak menyadari bahwa dirinya menyadari akan dirinya bahwa ia berfungsi sebagai individu dan ia juga berfungsi sebagai makhluk sosial. Saudara-saudari sekalian, lingkungan sosial yang pertama bagi anak ialah rumah. Sanalah terdapat hubungan yang pertama antara anak dengan orang-orang yang mengurusnya. Hubungan diwujudkan dengan air muka, gerak-gerik, dan suara. Karena hubungan ini, anak belajar memahami gerak-gerik dan air muka orang lain. Hal ini penting sekali artinya untuk perkembangan selanjutnya. Saudara-saudari sekalian, hal yang penting diketahui bahwa lingkungan keluarga itu akan membawa perkembangan perasaan sosial yang pertama, misalnya perasaan simpati, yaitu suatu usaha untuk menyesuaikan diri dengan perasaan orang lain. Anak-anak itu merasa simpati kepada orang dewasa dan juga kepada orang yang mengurus mereka. Dari rasa simpati itu tumbuhlah kelak pada anak-anak itu rasa cinta terhadap orang tua dan kakak-kakaknya. Sebagai akibat dari pengalaman sosialnya, anak yang sedang berkembang menerima sejumlah besar ilmu tentang dunia dan bagaimana dunia beroperasi. Dia juga akan mengembangkan nilai-nilai tentang bagaimana ia harus berinteraksi dengan dunia itu. Pendidikan informal adalah semua pengajaran dan pelajaran yang dilakukan atau dialami manusia sepanjang hidupnya. Dengan demikian terlihat betapa besar tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Peranan yang dimainkan oleh lembaga pendidikan formal tidak mampu menggantikan posisi lembaga keluarga dalam penanaman nilai-nilai moral keagamaan. Pemberian moral-moral keagamaan dalam keluarga secara garis besar dapat melahirkan implikasi-implikasi sebagai berikut. A. Anak memiliki pengetahuan dasar-dasar keagamaan. B. Anak memiliki pengetahuan dasar akhlak. C. Anak memiliki pengetahuan dasar sosial. Mengingat besarnya peran yang dimainkan keluarga dalam penanaman nilai-nilai moral terhadap anak, maka berikut ini penulis menawarkan beberapa saran sebagai berikut. 1. Perlu adanya kerjasama yang baik antara pihak lembaga pendidikan formal dengan lembaga keluarga dalam membina para peserta didik. Terjadinya miskomunikasi antara pihak pengelola lembaga pendidikan formal akan melahirkan model pendidikan yang tidak terpadu. Yang kedua, dipandang perlu untuk merumuskan pola-pola pembinaan orang tua secara terencana oleh pihak pemerintah bekerja sama dengan pihak sekolah. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW mencium Hasan bin Ali dan di dekatnya ada Al-Arqa bin Hais At-Tamimi sedang duduk. Dia kemudian berkata, aku memiliki 10 orang anak dan tidak pernah aku mencium seorang pun dari mereka. Rasulullah SAW bersabda, segera memandang kepadanya dan berkata, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, maka ia tidak akan dikasihi. Saudara-saudara sekalian, Abi Qatadah sebagai berikut, suatu ketika Rasulullah SAW mendatangi kami bersama Umamah bin Abil As, anak Zainab putri Rasulullah SAW. Beliau meletakkannya di atas bahunya. Beliau kemudian sholat, dan ketika ruku beliau meletakkannya, dan saat bangkit dari sujud beliau mengangkat kembali. Saudara-saudari sekalian, Abdullah bin Shaddad juga meriwayatkan dari ayahnya bahwa ketika waktu sholat Isya, Rasulullah SAW datang sambil membawa Hasan dan Husain. Beliau kemudian maju sebagai imam dan meletakkan cucunya. Beliau kemudian takbir untuk sholat. Ketika sujud, beliau pun memanjangkan sujudnya. Ayahku berkata, saya kemudian mengangkat kepalaku dan melihat anak kecil itu berada di atas punggung Rasulullah yang sedang bersujud. Saya kemudian sujud kembali. Setelah selesai sholat, orang-orang pun berkata, wahai Rasulullah, saat sedang sujud di antara dua sujudmu tadi, engkau melakukannya sangat lama, sehingga kami mengira telah terjadi sebuah peristiwa besar atau telah turun wahyu kepadamu. Beliau kemudian berkata, semua yang engkau katakan itu tidak terjadi. Tapi cucuku sedang bersenang-senang denganku, dan aku tidak suka menghentikannya sampai dia menyelesaikan keinginannya. Saudara-saudari sekalian, bersumber dari Usamah bin Zaid menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengambil dan mendudukkanku di atas pahanya.
dan meletakkan Hasan di atas pahanya yang lain. Kemudian memeluk kami berdua dan berkata, ya Allah, kasihanilah keduanya, karena sungguhnya aku mengasihi keduanya. Karena itu setiap sikap yang bertolak belakang dengan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah bentuk kejahatan kepada anak-anak. Satu, memaki dan menghina anak. Bagaimana orang tua dikatakan menghina anak-anaknya? Yaitu ketika seorang ayah menilai kekurangan anaknya dan memaparkan setiap kebodohannya. Lebih jahat lagi jika itu dilakukan di hadapan teman-teman si anak. Termasuk dalam kategori ini adalah memberi nama kepada si anak dengan nama yang buruk. Seorang lelaki pernah mendatangi Umar bin Khattab seraya mengadukan kedurhakaan anaknya. Umar kemudian memanggil putra orang itu dan menghardiknya atas kedurhakaannya. Tidak lama kemudian anak itu berkata, wahai Amirul Mukminin, bukankah sang anak memiliki hak atas orang tuanya? Betul, jawab Umar. Apakah hak seorang anak memilih calon ibu yang baik untuknya, memberi nama yang baik, dan mengajarkan Al-Quran? Jawab Umar. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ayahku tidak melakukan satu pun dari apa yang engkau sebutkan. Adapun ibuku ialah wanita berkulit hitam bekas hamba sahaya yang orang Majusi. Ia menamakanku Ju'lan atau kumbang dan tidak mengajariku satu huruf pun dari Al-Quran, kata anak itu. Umar segera memandang orang tua itu dan berkata kepadanya, engkau datang untuk mengadukan kedurhakaan anakmu, padahal engkau telah durhaka kepadanya sebelum ia mendurhakaimu. Kau telah berbuat buruk kepadanya sebelum ia berbuat buruk kepadamu. Saudara-saudari sekalian, Rasulullah SAW sangat menekankan agar kita memberi nama yang baik kepada anak-anak kita. Abu Darda meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama ayah kalian. Maka perbaikilah nama kalian. Karena itu Rasulullah SAW kerap mengganti nama seorang yang bermakna jelek dengan nama baru yang baik. Atau mengganti julukan-julukan yang buruk kepada seorang dengan julukan yang baik dan bermakna positif. Misalnya Harb, yang berarti perang, menjadi Husain. Huznan, yang sangat pedih, menjadi Sahlun, mudah. Bani Maghwiyah, yang tergelincir, menjadi Bani Rush, yang diberi petunjuk. Rasulullah SAW memanggil Aisyah dengan nama kecil Aish untuk memberi kesan lembut dan sayang. Yang kedua, melebihkan seorang anak dari yang lain. Memberi lebih kepada anak kesayangan dan mengabaikan anak yang lain adalah bentuk kejahatan orang tua kepada anaknya. Sikap ini adalah salah satu faktor pemicu putusnya hubungan silaturahmi anak kepada orang tuanya dan pangkal dari permusuhan antara saudara. Nu'man bin Bashir bercerita, ayahku menginfakkan sebagian harta untukku. Ibuku Amrah bin Rawahah kemudian berkata, saya tidak suka engkau melakukan hal itu sehingga menemui Rasulullah. Ayahku kemudian berangkat menemui Rasulullah SAW sebagai saksi atas sedekah yang diberikan kepadaku. Rasulullah SAW berkata kepadanya, apakah engkau melakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu? Ia berkata, tidak. Rasulullah SAW berkata, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Ayahku kemudian kembali dan menarik lagi sedekah itu. Puncak kezaliman kepada anak adalah ketika orang tua tidak bisa memunculkan rasa cinta dan sayangnya kepada anak perempuan yang kurang cantik, kurang pandai atau cacat salah satu anggota tubuhnya. Padahal tidak cantik dan cacat bukanlah kemauan si anak, apalagi tidak pintar pun itu bukanlah dosa dan kejahatan. Justru setiap keterbatasan anak adalah pemacu bagi orang tua untuk lebih mencintainya dan membantunya. Rasulullah SAW bersabda, rahimahullah walidan anna waladahu ala birrihi. Semoga Allah mengasihi orang tua yang membantu anaknya di atas kebaikan. Rawahu Ibnu Hibban. Yang ketiga, mendoakan keburukan bagi si anak. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang dikabulkan. Doa orang yang teraniaya, doa musafir, dan doa keburukan orang tua atas anaknya. Coba simak kisah ini. Seorang pernah mengadukan putranya kepada Abdullah bin Mubarak.
Abdullah bertanya kepada orang itu, apakah engkau pernah berdoa buruk atasnya? Orang itu menjawab, ya. Abdullah bin Mubarak berkata, engkau telah merusaknya. Na'udzubillah. Semoga kita tidak melakukan kesalahan seperti yang dilakukan orang itu. Yang keempat, tidak memberikan pendidikan kepada anak. Ada syair Arab yang berbunyi, anak yatim itu bukanlah anak yang telah ditinggal orang tuanya, meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan hina. Sungguhnya anak yatim itu adalah yang tidak dapat dekat dengan ibunya, yang selalu menghindar darinya, atau ayah yang selalu sibuk dan tidak ada waktu bagi anaknya. Perintah untuk mendidik anak adalah bentuk realisasi iman. Perintah ini diberikan secara umum kepada kepala rumah tangga, tanpa memperhatikan latar pendidikan dan kelas sosial. Setiap ayah wajib memberikan pendidikan kepada anaknya tentang agamanya, dan memberikan keterampilan untuk bisa mandiri dalam menjalani hidupnya kelak. Perintah ini diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk umum dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran surah Toha 132, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Rasulullah bersabda, ajarilah anak-anakmu sholat saat mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka tidak melaksanakan sholat pada usia 10 tahun. Begitu hadis dari Ayyub bin Musa yang berasal dari ayahnya, dan ayahnya mendapat dari kakeknya, bahwa Rasulullah bersabda, tak ada yang lebih utama yang diberikan orang tua kepada anaknya, melebihi adab yang baik. Tirmidzi berkata ini hadis mursal. Mursal adalah hadis yang disandarkan kepada para tabi'in. Saudara-saudara sekalian, inilah perkuliahan kita yang ketiga ini, ya, tentang peran orang tua terhadap pendidikan anaknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.